Oke. Haleluya. Haleluya. Mari sebelum mendengar firman Tuhan, kita deklarasikan Alkitab kita. Sama-sama katakan, ini adalah Alkitab saya. Ini adalah Alkitab saya. Firman Allah yang hidup dan berkuasa. Firman Allah yang hidup dan berkuasa. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Sekarang saya diajari oleh firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya bisa mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti dilupakan Tuhan, dan hidupku memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama berkata, amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan, saat ini kita dengarkan firman Tuhan, ya, dengan judul kemenangan iman yang sejati. Haleluya. Ya, mungkin salah informasi ini, mungkin dikira hanya 2 kali, ya, mungkin. Ya, mungkin salah pendengarannya saja, ya kan? Ya, oke. Ya, minggu depan harusnya, ya kan? Oke, kemenangan iman yang sejati. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku, saat ini kita tahu bahwasanya di mana kita mengikut Tuhan, saudaraku, kita tahu kita adalah pesertanya. Amin. Haleluya. Ya. Mari kita baca firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan bahwa bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ya, iman yang benar, saudaraku. Bukan sekedar iman, saudaraku. Banyak orang mengatakan aku punya iman. Ya, tapi di sini dikatakan pertandingan iman yang benar, saudaraku. Haleluya. Ya. Dan rebutlah hidup yang kekal. Ya, rebutlah hidup yang kekal, saudaraku. Jadi saudaraku, jelas kita mengikut Tuhan itu ya merupakan peserta di dalam pertandingan iman. Ya, iman kita bagaimana? Iman yang benar, iman yang sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Banyak orang, saya katakan tadi, ya, saya punya iman kepada Tuhan, tapi nggak pernah ibadah, nggak iman itu, saudaraku. Ya, saya percaya pada firman Tuhan, tapi nggak pernah baca firman Tuhan, nggak iman itu, saudaraku. Ya. Kemudian setelah dia baca firman Tuhan, tapi nggak mengerjakan, nggak iman juga, karena dikatakan bahwasanya kalau kita mengerti firman Tuhan, nggak mengerjakannya sama aja kosong. Tidak ada artinya. Dulu ya, mati iman itu, saudaraku. Jadi saudaraku, iman yang benar bagaimana? Iman yang sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mengatakan, ya sesuai dengan firman Tuhan, Allah kita dasarlah itu memang Tuhan. Haleluya. Tuhan itu merupakan perlindungan kita. Memang Tuhan itu melindungi kita. Haleluya. Tapi banyak saudaraku mengatakan seperti itu hanya di bibirnya saja. Dia mengatakan Tuhan kita perlindungan. Ya. Tapi seperti ini saudaraku, orang banyak ketakutan. Betul nggak? Ya. Yes. Saudaraku, saudaraku membangkitkan saudara agar situasi seperti ini saudaraku tidak pernah lemah, saudaraku. Amin. Haleluya. Terus tetap semangat. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita menjadi pahlawannya Tuhan. Ya, pahlawan iman, saudaraku. Amin. Kita harus muncul di situasi seperti ini, saudaraku. Ya, dan namanya pahlawan itu harus semangat. Enggak ada namanya pahlawan itu loyo-loyo, saudaraku. Haleluya. Demikian juga, saudaraku, ya. Saat ini juga, saudaraku, ya, Tuhan menghendaki agar kita semua sebagai anak-anak Tuhan, ya, tidak loyo-loyo, tidak lebay, saudaraku. Ya, tidak loyo-loyo dan tidak cengeng, saudaraku. Karena
kita dihadapkan dalam pertandingan yang berarti kita semuanya adalah pesertanya. Saya katakan kalau kita peserta, saudaraku, ya otomatis kita harus berlatih untuk memenangkan suatu pertandingan itu. Betul? Ya. Orang dunia, saudaraku, untuk mempersiapkan pertandingan, contohnya sepak bola, contohnya voli, mereka berlatih, saudaraku. Betul? Haleluya. Mereka berlatih, saudaraku. Ya. Apalagi yang kita rebut adalah hidup yang kekal. Tentunya kita harus berlatih. Latihlah untuk baca firman Tuhan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Latihlah untuk beribadah, saudaraku. Jangan malas-malas. Haleluya. Ya latih ini terus, saudaraku. Latih juga, saudaraku, untuk melayani Tuhan. Haleluya. Melatih terus. Karena melayani Tuhan kalau kita nggak latih, saudaraku, ya setan nanti mengintip, saudaraku, mengambil kesempatan. Ya, mengambil kesempatan. Ini dia sedang tidak melayani, sedang enjoy, menikmati duniawi. Ya, saudaraku, membuka celah. Ya, makanya harus kita latih terus, saudaraku. Pikiran kita juga harus kita latih, saudaraku. Amin. Pikiran yang sesuai dengan Kristus, pikiran pola pikir Kristus, saudaraku. Amin. Harus kita latih, saudaraku. Amin. Agar kita mempersiapkan, ya, saudaraku, untuk perlombaan di dalam pertandingan iman ini, saudaraku. Amin. Kita harus mempertahankan, bahkan kita menjadi pemenangnya. Haleluya. Amin. Kita kalahkan semuanya apa yang merintangi, saudaraku, ya, di dalam perlombaan kita ini, saudaraku. Haleluya. Ya, seperti kejadian seperti ini, saudaraku, kita harus terus berjuang, saudaraku. Amin. Haleluya. Ya, jadi saudaraku, agar kita menjadi seorang juara, saudaraku, seorang pemenang, saudaraku harus berlatih dengan gigih, saudaraku. Amin. Haleluya. Ya, jadi saudaraku, di tengah-tengah perbincangan musibah dan entah kapan selesai, ya, tentang COVID ini, saudaraku, kita nggak ngerti. Betul? Kita hanya berperkara kepada Tuhan. Kita nggak berperkara kepada situasi dan kondisi. Ya, kita nggak bisa seperti itu. Ya, keadaan lemah, justru saudara jangan ikut lemah. Keadaan yang kelihatannya genting, saudaraku, jangan genting sendiri, jangan panik sendiri, jangan bingung sendiri. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Ya, saudaraku, jangan saudaraku panik sendiri, saudaraku. Tapi biarlah kita berserah kepada Tuhan, saudaraku. Amin. Ya, terkadang kita nangis, saudaraku, kalau kita berdoa, Tuhan, Engkau adalah yang menolongku. Tapi saudaraku, begitu ada masalah, saudaraku ciut. Harusnya seperti itu, saudaraku. Amin. Kita percayakan penuh kepada Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak ada embel-embel untuk minta pertolongan daripada dunia ini. Tapi kita hanya minta tolong kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita hanya meminta pertolongan kepada Tuhan. Amin. Itulah iman, saudaraku. Amin. Karena sesungguhnya Tuhan itu sangat baik kepada kita. Melalui firman Tuhan, kita mendapatkan iman, saudara. Amin. Karena iman sumbernya hanya kepada firman. Ya. Kalau saudara mengajarkan sesuatu, bisa itu juga dikatakan iman. Misalnya saudaraku beriman untuk memiliki usaha yang besar. Ya, itu juga bisa dikatakan iman. Beriman kepada itu terus bisa, saudaraku. Didoakan tiap hari, tiap detik, pokoknya tiap jam, pokoknya terus, Tuhan, aku pokoknya kepengen usaha ini. Ya, bisa itu mengatakan iman. Tapi saudaraku, bagaimana iman kita itu, ya, hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, ada kawan hamba Tuhan saya mengatakan, ya, bahwasanya kita itu hamba Tuhan, Pak. Betul, kita hamba Tuhan. Kita punya iman yang luar biasa. Yes, karena kita yang hidup daripada iman. Ya, pasti semuanya akan dijawab Tuhan. Iya, betul, saya katakan. Ya. Makanya saya bisa berhasil, Pak. Ini kan bisa berhasil. Mobil saya sekian. Kalau saya, ya, ingin menjual mobil-mobil, ya, saya beriman, saya doakan. Saya kalau pengen punya rumah, saya doakan, saya imani, betul. Tapi itu bukan nomor satu, Pak, saya katakan.
Ya, kita sebagai hamba Tuhan nomor satunya hanya jiwa-jiwa. Haleluya. Bagaimana jiwa-jiwa itu diselamatkan, bagaimana jiwa-jiwa itu disembuhkan, bagaimana jiwa-jiwa itu merasakan damai dan sejahtera karena dia mengikut Tuhan. Haleluya. Bagaimana memperbesar kerajaan Tuhan. Bukan setiap hari saya doakan, Tuhan, lakulah mobilku ini, Tuhan, tiap hari, ya, enggak seperti itu lagi. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Haleluya. Ya, itu hanya tambahannya. Itu hanya tambahannya. Kalau kita fokus, saudaraku, beriman hanya kepada Tuhan, ya, yang lainnya itu saudaraku hanya tambahan, saudaraku. Haleluya. Ya. Saudaraku, tak punya iman yang luar biasa karena saudaraku mengasihi Tuhan. Amin. Karena sesungguhnya Tuhan itu, saudaraku, ya, memberikan iman kepada kita. Ya, karena sesungguhnya manusia itu tidak punya iman sebenarnya. Tidak punya, saudaraku. Tetapi iman itu timbul setelah ada firman Tuhan. Ya, melalui mendengar, saudara mendengar Tuhan, mendengar suara-suara daripada firman Tuhan sehingga saudara ada iman itu, saudara. Amin. Haleluya. Kalau saudara dengarkan berita-berita dari luar, suara-suara dari neraka, saudaraku, itu pun bisa menjadi iman saudara. Ya. Kalau saudara tiap pagi dengarkan corona, siang corona, malam corona, jadi iman corona. Tapi kalau saudaraku tiap saat dengar firman Tuhan, dengar Yesus, saudaraku, dengar khotbah-khotbah saudaraku, itu menjadi iman saudara. Haleluya. Makanya kita harus berlatih, saudaraku, untuk dengaran suara daripada Tuhan, saudaraku. Amin. Agar kita peka. Amin. Kita peka. Apa yang dimasukkan Tuhan? Apa kehendaknya Tuhan, saudara? Haleluya. Ya. Karena iman itu merupakan, saudaraku, yaitu kehendaknya Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki iman. Iman kepada Tuhan, iman kepada Yesus. Haleluya. Ya. Harus seperti itu, saudaraku. Ya. Katakan dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39, mari kita buka. Amin. Roma 8 ayat 35. Kita baca. Mari kita baca 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Haleluya. Ya. Saudaraku, ya, di sini dikatakan bahwa siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, ya, atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, ya saudaraku, kita tahu saudaraku, ya, bahwasanya tidak ada kita, saudaraku, dipisahkan daripada kasih Kristus. Bahaya apapun Tuhan senantiasa menjaga kita, melindungi kita, saudaraku. Amin. Ya. Sehingga kita harus berharap dan beriman hanya kepada Tuhan, saudaraku. Amin. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Ya. Jadi ada penyertaan Tuhan senantiasa. Kenapa kita harus bimbang? Kenapa kita harus ragu? Haleluya. Ya. Kita nggak perlu ragu, saudaraku, karena penyertaan Tuhan jelas, saudaraku. Ya, dikatakan di sini, ya, ada tertulis. Haleluya. Ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Di saat maut Tuhan ada di situ. Tuhan nggak membiarkan, saudaraku. Haleluya. Buktinya, saudaraku, di tengah-tengah corona seperti saudaraku, saudara tetap enjoy, saudara tetap bersuka cita. Haleluya. Ya, tetap memuji Tuhan, saudaraku. Ya, saudaraku,
juga sudah melepaskan ya rasa bingung, rasa ketakutan saudara. Karena memang Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Ya. Kemudian ayat yang ke-37 sampai 39 kita baca. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan ini, saudaraku. Ya. Jadi saudaraku, terkadang kita aja saudaraku yang ketakutan, betul? Ya. Yang kelihatannya ada bayang-bayang setan mengikuti saudara. Ya. Seharusnya saudaraku, saudara percaya yang mengikuti itu adalah Tuhan beserta malaikat-malaikatnya. Haleluya. Kita nggak perlu khawatir, nggak perlu bimbang. Memang kita harus mengikuti saudaraku, ya apa yang dikatakan ya saudaraku pemerintah. Itu nggak salah kita saudaraku. Haleluya. Itu nggak salah. Cuci tangan agar kita bersih, nggak masalah saudaraku. Haleluya. Ya. Kita lakukan pola hidup yang baik, yang sehat, makanan-makanan bergizi sehat itu juga baik saudaraku. Haleluya. Ya. Agar kita selalu fit terus dalam keadaan kita, saudaraku. Amin. Haleluya. Karena Tuhan pun nggak menginginkan kita itu sakit-sakit, saudaraku. Siapalah bapaknya yang menginginkan anaknya sakit? Nggak ada, saudaraku. Betul? Kita adalah anaknya Tuhan. Amin. Dan di sini katakan maut bagaimanapun aku ada di situ. Ya, maut bagaimanapun aku ada dikatakan, saudaraku. Haleluya. Jadi saudaraku, ya jangan bimbang, jangan ragu saudaraku. Penyertaan Tuhan itu saudaraku sempurna. Haleluya. Ya, tidak hanya sebagian. Ya kalau penolong nggak tanggung-tanggung saudaraku. Ya, dia sempurna adanya saudaraku. Amin. Haleluya. Ya. Dan juga dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 5, ya. Coba kita buka 1 Petrus 1 1 Petrus 1 ayat 5 dikatakan 1, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir, saudaraku. Haleluya. Ya. Di saudaraku, di sini dikatakan bahwasanya ya penyertaan Tuhan itu saudaraku tidak separuh-separuh sampai kepada zaman akhir. Haleluya. Pertolongan Tuhan, saudaraku. Haleluya. Ya. Kalau kita melakukan kebenaran, saudaraku, bertanding dalam tadi yang ayat yang pertama ya saudaraku ya. Kita bertanding di dalam iman yang benar, saudaraku. Hidup di dalam kebenaran. Tuhan menolong kita. Tuhan berpihak kepada kita, saudaraku. Haleluya. Tuhan Yesus baik, saudaraku. Hanya kita aja, saudaraku, yang ketakutan. Ya seolah-olah kita jalan itu, wah jangan-jangan ada gendruwo. Waduh, jangan-jangan ada begini, jangan-jangan ini. Ya makanya ada saudaraku, orang itu ketakutan sendiri. Ya curiga kepada istrinya sendiri, kepada suaminya sendiri, saudaraku. Ya. Mau beli lauk, kok pakai lipstick? Wah ini udah curiga. Jangan-jangan, ya saudaraku, pikirannya kacau, saudaraku. Ya, coba kalau dia tempatkan aku anak Tuhan, aku percaya, ya Tuhanku, ya pasti menjaga keluargaku. Dia nggak akan curiga, saudaraku. Ya, nggak akan curiga. Haleluya. Kalau dia hidup benar, ya kebiasaannya saudaraku, kalau orang sering curiga itu berarti memang dia sering nggak hidup benar. Jangan-jangan seperti aku kan begitu, ya kan? Ya istrinya begitu pakai lipstick, mau kemana mah? Mau beli sayur. Waduh, beli sayur kan di pasar. Pokok mosok pakai lipstick dan mandi. Aduh,
mandinya pakai sabun wangi kali, disemprot minyak juga. Wah, jangan-jangan seperti dia, karena dia sering seperti itu mungkin. Ya, seperti itu. Jadi sering curiga, saudara. Ya, karena apa? Pola pikirnya nggak diubah. Dia nggak percaya kepada Tuhan, saudara. Kalau dia percaya kepada Tuhan, saudara, dan hidupnya dia benar, dia nggak akan curiga seperti itu. Sehingga saling curiga, mencurigai. Istrinya juga demikian, ya kan? Saling curiga, ya, sehingga nggak bisa ketemu. Makanya saudaraku, kita bertanding di dalam iman yang benar, ya, iman yang benar, ya. Karena kenapa banyak orang Kristen juga menjadi batu sandungan? Karena imannya bukan iman yang benar, bukan iman sesuai dengan firman Tuhan, saudaraku. Ya, yang kelihatannya melayani di gereja, saudaraku. Ya, tapi imannya nggak sesuai dengan yang dikatakan firman Tuhan. Ya, hanya sekedar rutinitas saja. Ya, nggak sungguh-sungguh hatinya untuk melayani Tuhan, nggak beriman kepada Tuhan. Aku melayani Tuhan ini untuk Tuhan. Aku main, ya, musik ini hanya untuk Tuhan. Aku melayani WL Singer ini untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Aku menjemput jiwa ini untuk Tuhan. Aku, saudaraku, pelayan LCD ini untuk Tuhan. Bukan untuk gaya. Aku melayani keyboard, aku melayani ini, bukan. Iman yang benar, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Ya, bukan sekedar, saudaraku. Banyak, saudaraku, rumah tangga orang Kristen kacau, yang kelihatannya dia adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tapi imannya tidak iman sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Dari gereja dia melayani, saudaraku, musik secara rohani. Tapi di luar dia tidak melayani secara rohani. Ya, dia bahkan pasang tarik, ya, di kafe-kafe sekian, ini sekian. Ya, saudaraku. Ya. Jadi itu, saudaraku, ya, tidak berkenan, saudaraku. Amin. Gak ada iman orang-orang seperti itu, saudaraku. Ya, gak ada iman di dalam kebenaran, saudaraku. Ya, hanya sekedar saja. Tapi walaupun, saudaraku, ya begitu, saudaraku, sebagai pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, saudaraku, aku melayani seperti ini. Memang aku melayani untuk Tuhan. Haleluya. Sehingga pelayanan itu berkenan, sehingga kehidupan saudaraku, ya, itu menjadi tanggung jawab Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, sehingga tidak ada, saudaraku, ya, terjadi, ya, walaupun ada goncangan, tidak terjadi, ya, sampai hancur-hancuran, gak ada. Karena Tuhan sendiri mengatakan, ya, anak Tuhan tidak sampai jatuh, sampai tergeletak. Itu tidak, saudaraku. Karena Tuhan kita selalu menopang. Kenapa bisa sampai tergeletak? Karena jelas iman mereka tidak sungguh-sungguh pada Tuhan. Ini harus kita ketahui, saudaraku. Iman yang sejati, iman yang benar-benar, saudaraku. Haleluya. Ya, jangan sekedar iman-imannya, saudaraku. Saudaraku memimpin kelompok sel harus betul-betul beriman. Aku melayani untuk Tuhan. Ya, sehingga anggota kelompok sel saudara, ya, itu bisa utuh, bisa menjadi murid, bisa sampai kepada goal pemuridan. Haleluya. Jangan sekedar saudaraku, rutinitas saudara ataupun tugas saudara, tidak, saudaraku, tapi betul-betul beriman, saudaraku. Amin. Demikian juga kelompok sel, ya, anggotanya, saudaraku, harus sungguh-sungguh mengimani apa yang disampaikan pemimpin kelompok sel. Ya, apa yang disampaikan itu firman Tuhan. Yes, jadilah dalam kehidupan kami. Amin. Ya, sehingga saudaraku semuanya akan berbuah, saudaraku. Amin. Ya, berbuah, buah-buah pertobatan saudara, buah baru saudara. Haleluya. Ya, itulah yang dikehendaki Tuhan, saudaraku. Amin. Tuhan juga berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya, dikatakan Yesaya
41 ayat 10 ya, dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan aku menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Luar biasa Tuhan itu, saudaraku ya. Tuhan memegang kita. Kalau Tuhan yang memegang kita, saudaraku ya, Tuhan gak ada yang sanggup melepaskannya. Haleluya. Tetapi kalau kita memegang Tuhan, ya terkadang saudara melepaskan karena capek. Ya kan? Ibadah terus, capek aku. Ya kan? Makanya kita harus minta, saudaraku, agar Tuhan sendiri yang memegang kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus,